Kita terlalu sering mengutuk luka dan kehancuran, menganggap bahwa setiap kejatuhan adalah akhir dari sebuah perjalanan. Kita sibuk meratapi apa yang telah hilang, hingga lupa bahwa sesuatu yang hancur terkadang adalah tempat terbaik bagi benih baru untuk tumbuh kembali. Perjalanan kali ini terasa lebih utuh. Di samping cucu Aldian, sahabat yang selalu setia menukar peluh di setiap perjalanan, kini hadir pula Taufik, sahabat masa kecil saya yang perjalanan sebelumnya terpaksa absen karena tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada malam sebelum keberangkatan, kami larut dalam riuhnya obrolan, bertukar cerita tentang lelahnya rutinitas, hingga tiba-tiba batin saya memanggil sebuah nama tempat yang sudah lama tak dikunjungi. Semangat yang menggebu malam itu melahirkan rencana untuk berangkat di sela embun waktu subuh. Namun, nyatanya manusia hanya sanggup merangkai rencana. Di bawah hangatnya selimut, rasa kantuk pun memenangkan pertarungan. Matahari sudah memanjat tinggi ketika mata ini benar-benar terbuka. Sebuah pengingat kecil bahwa terkadang hidup tak melulu soal ketepatan waktu. Cuaca di Tasikmalaya akhir-akhir ini sedang gemar bercanda. Terik matahari yang menyengat kulit bisa tiba-tiba digantikan oleh hujan deras yang datang tanpa permisi. Sesekali kami pun harus menepi, berteduh dari teriknya matahari. Galunggung dulu, mari kita cari suasana baru di Galunggung biar tidak mendung seperti hati yang sedang murung. Perjalanan kami hari ini, kami mengunjungi Gunung Galunggung yang sedang tertidur pulas setelah erupsi yang begitu dahsyat. Ketika sudah memasuki kawasan gunung, udara sejuk pun menyergap, mengusir rasa gerah yang sejak tadi menempel. Rindangnya vegetasi hijau yang sudah lama tak saya temui menyambut layaknya tuan rumah yang begitu ramah. Di tengah perjalanan, kami terpaksa menghentikan laju. Bau sengit tiba-tiba tercium dari motor yang ditumpangi Taufik. Mungkin pelumas mesinnya belum sempat diganti. Dipaksa bertarung dengan curamnya jalan. Tapi tak mengapa. Di bawah payung pohon-pohon pinus yang menari di tiup angin, jeda ini justru memberi kami ruang untuk bernapas lebih panjang. Di sela istirahat, cucu bercerita tentang rencananya akhir pekan nanti. Ia mengajak saya kembali ke sini untuk mengikuti sebuah acara trail run melintasi jalur Galunggung. Dengan halus, tentu saja saya menolak. Bagi saya, gunung adalah ruang untuk melambat, bukan untuk beradu cepat. Namun, semesta ini terlalu luas untuk dikotak-kotakan cara menikmatinya. Ada mereka yang menyesap alam dengan memacu jantung dan berlari menyusuri batas kekuatan raga, dan ada pula yang meresapinya dengan langkah pelan yang diam. Tidak ada yang salah, semua punya jalan. Semua punya cara yang pada akhirnya kita bermuara pada satu kesadaran yang sama, yaitu mencintai dan merawat keindahan ini, agar kelak anak cucu kita masih bisa menghirup udara yang sama. Tiba di titik pendakian, Galunggung menawarkan banyak pilihan. Ada tangga kuning, tangga biru, jalur sepeda, hingga lintasan berlari. Kami memilih mengalah, membiarkan jalur lari tetap lenggang agar tak menghambat langkah cepat mereka, dan memilih menapaki jalur ojek atau sepeda motor, yang tentunya dengan berjalan kaki. Sebuah rute urat nadi, tempat para pemilik warung membawa barang dagangan mereka ke atas. Menyusuri jalur ini, mata kami disuguhi kemegahan yang sulit didebat. Dinding Ari Kawah Galunggung menjulang seperti benteng raksasa yang memeluk langit. Di antara celah bebatuannya,
Air terjun kecil mengalirkan kehidupan. Sebuah keindahan yang lahir dari rahim kehancuran. Hingga akhirnya, kawah hijau itu membentang di pelupuk mata. Awan yang berarak menutupi terik, menyisakan udara sejuk yang menembus terasa di kulit. Menatap terangnya danau di bawah sana, ingatan saya terlempar pada cerita mendiang kakek. Tentang langit yang gelap tertutup abu, dan tentang letusan dahsyat yang pernah mengubah siang menjadi malam. Di tengah lamunan, pandangan saya terhenti pada dua orang bapak yang sedang berjalan tegap menenteng joran pancing. Saya pun sempat menanyakan kepada beliau tentang mau mancing ikan di mana. Tentu saja jawabannya ya di danau kawah gunung. Hah? Di atas gunung berapi mencari ikan? Pertanyaan itu yang tertahan di tenggorokan. Memang jauh sebelum saya ke sini, saya sempat mendapat kabar dan membaca berita bahwa beberapa penggiat alam, warga lokal, serta pengurus menebar benih ikan di danaunya. Namun, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah boleh mancing di danau kawah? Dari obrolan warga lokal, jawabannya pun beragam. Ada yang melarang keras dengan alasan pamali atau pantangan adat, namun tak sedikit pula yang membiarkan dengan alasan rekreasi. Bagi saya, apapun itu kebenarannya, alam hanya menuntut satu hal, yaitu adab. Selama raga ini menjaga kesopanan, berhati-hati melangkah, dan tidak meninggalkan jejak selain kenangan, alam akan selalu menerima kita sebagai tamu. Langkah ini akhirnya membawa saya ke sebuah monumen, yaitu monumen erupsi. Batu bisu yang menjadi simbol saksi bahwa 4 dekade lalu, selama 9 bulan lamanya, gunung ini menangis dalam wujud lahar dan api. Ratusan ribu manusia kehilangan ruang untuk pulang, desa-desa tertelan bumi, dan abunya pun terbang membawa duka hingga ke ujung negeri, bahkan ke luar negeri. Lalu, di depan monumen ini, saya menundukkan kepala berdoa sejenak. Bagi mereka yang kehilangan tempat bernaung, untuk tangis yang pernah membasahi tanah kering ini, dan untuk setiap nyawa yang kembali padamu di tengah bencana masa lalu, lapangkanlah tempat mereka. Semoga dari segala hancur dan luluh lantak itu, tumbuh bunga-bunga kedamaian yang abadi. Dan semoga Galunggung terus tertidur pulas, memeluk hijau kawahnya dalam damai. Matahari mulai condong ke barat, memberi isyarat bahwa percakapan batin ini harus segera kami sudahi. Langkah kaki yang tadi berat mendaki, kini mulai menuruni undakan tangga kuning satu demi satu. Galunggung telah menyelesaikan tugasnya sebagai guru hari ini. Ia memperlihatkan dinding kawah yang pernah luluh lantak, namun kini justru berdiri dengan megahnya. Dari monumen erupsi yang membisu, saya belajar satu hal yang paling berharga, yaitu hancur bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di zaman sekarang, kita seringkali merasa dunia telah berakhir hanya karena satu rencana yang gagal atau satu harapan yang patah. Kita mengutuk luka tanpa sadar bahwa luka itu adalah celah di mana kehidupan baru mulai merayap masuk. Galunggung adalah bukti nyata bahwa setelah 9 bulan kemarahan masa lalu, alam justru merajut mahakarya yang jauh lebih indah. Jika gunung ini sanggup bangkit dari abu vulkanik yang pernah menguburnya, maka kita pun sanggup bangkit dari reruntuhan rencana kita sendiri. Jangan takut pada kehancuran, karena seringkali semesta sedang menghancurkan rencana lama kita untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh di masa depan. Terima kasih Galunggung telah mengajari saya untuk kembali tumbuh. Terima kasih sudah bersedia melangkah, menyertai setiap jejak yang mungkin terasa lelah. Terima kasih sudah bersedia merasa, menyelami setiap duka yang perlahan menjelma menjadi makna. Terima kasih sudah bersedia menemani,
Membiarkan lensa sederhana ini bercerita tentang rahasia bumi yang tak pernah berhenti memberi.